Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini saya mau melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada sesi sebelumnya, yaitu tentang cara membaca not dengan mudah. Pada sesi 2 ini sedikit berbeda. Cara membaca not dengan mudah sesi 2 ini susunan notnya lebih variatif. Tetapi sebelum kita bahas, bagi yang baru bergabung, untuk melihat tutorial-tutorial sebelumnya, nanti akan saya beri link di bawah ini pada deskripsi. Monggo silakan dibuka, silakan dipelajari. Yang mana di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, sesi-sesi sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu not angka, not balok, para nada, nilai not, bentuk not, sampai kepada cara membaca not dengan mudah yang pada bagian 1. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa susunan notnya pada sesi ini lebih variatif. Maksud saya adalah variatifnya ini sudah mulai saya gabung antara not dengan tanda diam, karena tanda diam juga mempunyai peran penting dalam penyusunan sebuah lagu maupun aransemen. Monggo kita belajar bersama seperti apa cara mudahnya membaca not yang mana ada not dan juga ada tanda diam. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita belajar bersama. Ini adalah ketentuan matra yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini untuk mengingat lagi saja, seperti itu, untuk mengingat lagi bahwa ini adalah ketentuannya, juga tentang teknik membacanya. Nah, untuk ketentuan matra bernilai 1 ketukan, kemudian matra diletakkan di depan apabila lebih dari 1 bentuk. Kemudian nanti kalau sudah berhadapan dengan susunan not, teknik membaca ini bisa diterapkan, insya Allah membantu. Nah, mulai dari nomor 1 didahului dengan hitungan 4, kemudian yang diketuk matranya bukan notnya, dan seterusnya. Nanti bisa langsung dipraktekkan pada notnya. Nah, pada berikut ini saya mengulang apa yang sudah kita pelajari di sesi sebelumnya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah memberi atau mengetahui nilai masing-masing not. Nah, pada not yang pertama ini bernilai 1 ketukan. Kalau bernilai 1 ketukan tentunya boleh diberi matra, karena 1 matra bernilai 1 ketukan. Kemudian not yang kedua juga sama, bernilai 1 ketukan. Nah, berarti boleh diberi matra juga. Nah, untuk not berikutnya ini bernilai setengah ketukan, tentu belum boleh diberi matra karena masih setengah ketukan. Langkah yang harus dilakukan adalah melihat bentuk berikutnya. Nah, bentuk berikutnya ini juga berwujud not yang bernilai setengah ketukan. Nah, yang di depan tadi, di depannya adalah not setengah ketukan, di belakangnya not setengah ketukan. Secara matematis kalau kita tambah menjadi 1 ketukan, setengah ditambah setengah, berarti sudah boleh diberi matra. Nah,
ketentuan yang sudah kita baca di depan tadi, matra diletakkan di depan, berarti diletakkan di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah karena not satu ketukan, boleh diberi matra. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, saya ulang lagi seperti yang sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Kita hitung 4 dulu, 4 ketukan dulu, setelah itu baru kita baca. Nah, untuk mempermudah agar kita bisa membaca, ini saya berikan contoh saja. Misalnya not yang pertama itu C, E, A, F, dan D. Susunannya adalah C, E, A, F, dan D. Oke, kita mulai dengan hitungan 4. C, E, A, F, D. Saya ulang lagi. C, E, A, F, D. Untuk membaca F, karena F itu berada di antara A dan D, sementara yang ada matranya itu adalah A dan D. Makanya membaca F-nya berada di antara setelah A dan sebelum D. Tetapi untuk matranya tetap. Jadi tidak boleh contoh AFD atau mungkin AFD, juga tidak benar. Nah, monggo kita langsung masuk ke contoh berikutnya saja, mungkin akan lebih mempermudah kita. Nah, pada contoh 1 ini susunan notnya seperti ini. Susunan notnya seperti ini. Tetap langkah kita yang pertama, nilai masing-masing not harus kita ketahui dulu. Nah, yang pertama bernilai 1 ketukan, berarti boleh diberi 1 matra. Nah, untuk not yang kedua, ini not ini bernilai 2 ketukan. Apakah boleh diberi matra? Tentu boleh, 1 saja boleh, apalagi 2. Tetapi bagaimana cara memberi matranya? Karena dia 2 ketukan. Nah, cara memberi matranya juga diberi 2. Juga diberi 2. Berikutnya adalah not 1 ketukan, berarti diberi matra juga. Pada bar kedua juga sama, bernilai 1 ketukan, dia diberi 1 matra. Nah, yang berikutnya ini adalah tanda diam. Nah, tanda diam ini bernilai setengah ketukan. Tentu belum boleh diberi matra karena dia baru setengah ketukan. Apa yang harus dilakukan? Melihat bentuk berikutnya. Bentuk berikutnya adalah not setengah ketukan. Nah, ini boleh digabung. Jadi antara tanda diam setengah ketukan dan not setengah ketukan itu boleh digabung untuk pemberian matranya. Jadi tetap kita melihatnya nilainya setengah ketukan ditambah nilai setengah ketukan menjadi 1 ketukan. Nah, kemudian boleh diberi matra karena nilainya 1 ketukan. Di mana letak matranya? Nah, letak matranya tetap berada di depan, meskipun yang depan ini adalah tanda diam. Nah, boleh diberi matra. Nah, kemudian berikutnya bernilai 1 ketukan, boleh. Bernilai 1 ketukan juga boleh diberi matra. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ini saya rubah contoh saja, adalah berjajar not D, F, B, A, C, G, E. Nah, sebelum kita baca semua, saya membaca yang bar 1 dulu. Yang bar 1 dulu. D, F, B. Bagaimana membacanya? Mari kita bersama-sama. Hitungan 4 dulu. D, F, B. Nah, jadi F-nya itu dibaca sepanjang 2 ketuk, bukan dibaca 2 kali, tapi dibaca 2 ketukan. Jadi F, bukan F, F, bukan seperti itu. Kalau F, F berarti not F-nya ada 2. Saya ulang lagi bar 1. D, F, B,
Oke, kita melangkah ke bar yang kedua. Bar yang kedua, not yang pertama adalah A. Tetap kita hitung 4 dulu. A, C, G, E. Kok terlambat C-nya? Betul. Nah, not C itu terletak antara tanda diam dan not G. Berarti dia membacanya setelah tanda diam tapi sebelum not G. Kita coba lagi. Ini biar lebih mudah, ini coba temponya saya pelankan sedikit. Saya lebih lambatkan sedikit. A, C, G, E. Jadi A, C, G, E, seperti itu. Sekarang kita baca bersama-sama dari bar 1 sampai bar 2. Bersama-sama dari awal, saya hitung 4 dulu. D, F, B, A, C, G, E. Nah, jadi demikian. Nah, mungkin untuk memperlancar kita, coba kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini adalah contoh yang kedua dengan susunan yang berbeda, juga dengan tanda diam yang berbeda pula. Ada tanda diam yang lain. Nah, tetap kita hitung per masing-masingnya. Nilai satu ketukan boleh diberi matra. Nah, pada susunan yang kedua di situ ada tanda diam. Tanda diamnya bernilai satu ketukan, berarti boleh diberi matra. Nah, kemudian berikutnya adalah not setengah, berarti belum boleh. Lihat bentuk berikutnya ada not setengah lagi, berarti setengah ditambah setengah 1. Boleh diberi matra? Boleh. Di mana? Di depan. Di depan. Nah, kemudian berikutnya adalah not satu ketukan, boleh diberi matra. Nah, ini pada bar 2. Pada bar 2 didahului dengan tanda diam. Tanda diam berapa? Setengah ketukan. Berarti dia belum boleh diberi matra karena masih bernilai setengah ketukan. Bagaimana yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Melihat bentuk berikutnya. Berikutnya ada not yang bernilai setengah ketukan digabung menjadi satu ketukan, kemudian boleh diberi matra karena setengah ditambah setengah sama dengan 1. Matranya diletakkan di mana? Di depan, berarti pada tanda diamnya. Kemudian berikutnya adalah not yang bernilai 2 ketukan. Cara memberinya juga sama, diberi 2 matra. Berikutnya adalah not bernilai 1 ketukan. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, agar lebih mudah, saya ganti not-notnya. Nah, agar lebih mudah, saya ganti not-notnya menjadi susunan D, F, B, E, A, C, G. Mungkin ada pertanyaan, kenapa tanda diamnya tidak diberi not? Dia adalah tanda diam, bukan not. Kalau tanda diam berarti dia harus diam. Tanda diam itu apa? Tanda diam adalah di mana harus diam tetapi masih dalam hitungan. Jadi dia tidak berwujud not. Berarti kita harus diam. Sepanjang berapa? Sepanjang nilainya. Nah, mari kita baca bersama dari bar 1 dulu. Dari bar 1 dulu. Kita hitung dulu 4. D, F, B, E. Jadi dia diam pada ketukan kedua karena tandanya diam. Kita coba lagi. D, F, B, E. Kemudian bagaimana dengan bar kedua? Tetap kita hitung 4 dulu. A, C, G.
Agar lebih mudah ketukannya saya hitung dengan hitungan aja juga, nanti biar tahu di mana hitungan pertama masuk. 1, 2, 3, 4 A C G. Nah, kita baca dari awal, dari bar 1. D F B E A C G. Nah, jadi demikian untuk contoh yang kedua, cara membaca pada contoh yang kedua ini. Nah, kemudian ini ada contoh yang ketiga. Saya sudah tidak memberi lagi nilai-nilainya, tapi kita langsung bisa memberi matranya, karena saya menganggap insya Allah pasti sudah bisa. Nah, langsung kita beri matranya saja. Yang pertama matra ini karena bernilai 1, ini karena ada 2 not setengah di depan diberi matra, kemudian tanda diam 1 ketuk, not 1 ketuk, not 1 ketuk, tanda diam setengah ketuk, tambah not 1 setengah ketuk, jadi boleh diberi matra seperti ini. Kemudian berikutnya 2 matra. Nah, ini saya berikan contoh not-notnya. D F B E A C G. Bagaimana cara membacanya? Kita coba. Nah, D F B E A C G. Oke, kita coba bar 1 dulu. Rasanya kok agak sulit nanti membaca langsung 2 bar. Kita coba bar 1 dulu. Nah, pada ketukan pertama ada D, pada ketukan kedua ada F, dan setengahnya ada B. Tetapi pada ketukan ketiga itu diam. Nah, baru ketukan keempat ada E. Kita coba bar 1 dulu. D F B E. Saya pelankan temponya, saya lambatkan temponya. D F B E. Nah, bar 1 seperti itu. Bar 2 A C G. Nah, kita baca langsung dari depan. D F B E A C G. Nah, jadi 3 contoh ini semoga bisa menjadi motivasi kita dan bisa mempermudah kita untuk membaca not-not atau rangkaian-rangkaian not pada susunan-susunan not yang ada di lagu ataupun di aransemen. Nah, untuk yang keempat ini bolehlah saya mengatakan silakan dijadikan PR, silakan diberi matra sendiri. Nah, kemudian mungkin untuk susunan notnya bisa saya beri seperti ini aja. Silakan untuk diberi matranya, silakan dicoba untuk membacanya. Nah, Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Nantikan pada sesi yang ketiga, yang dimana sesi ketiga saya mengatakan susunan notnya juga lebih variatif, karena di sana nanti saya akan menggabungkan dengan titik. Mungkin ada pemikiran kenapa titik kok tidak digabung sekalian, karena saya menganggap titik perlu pembahasan tersendiri di dalam cara membaca not. Maka dari itu saya letakkan pada sesi yang ketiga, dan insya Allah susunannya lebih variatif karena saya juga akan menggabungkan ketiganya, antara not, kemudian tanda diam, juga titik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam kita belajar ini. Dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.